Selamat pagi anak-anak. Masih semangat belajar hari ini? Masih semangat? Alhamdulillah ya. Kali ini kita sudah memasuki pada pembelajaran ke 1 subtema 3. Apa sih yang akan kita pelajari pada subtema 3? Judulnya Pelestarian Kekayaan Sumber Daya Alam di Indonesia. Di situ ada gambar A, B, C, D. Gambar A itu kegiatan apa? Gambar B. Gambar C. Gambar D. Amatilah gambar di atas, lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa komentar atau pendapatmu melihat gambar-gambar di atas? Menurutmu, gambar manakah yang menunjukkan usaha pelestarian lingkungan alam? Menurutmu, gambar mana sajakah yang menunjukkan perilaku merusak lingkungan alam? Kemudian jelaskan perilaku dan kegiatan manusia yang bisa berdampak positif maupun negatif. Kalau berdampak positif itu dampak yang baik, kalau negatif dampak yang buruk terhadap lingkungan. Itu tugas pertama. Ya, kita masuk pembelajaran 1. Gambarnya siapa itu? Yang pakai mata siapa? Ini apa Udin? Ya. Bangsa kita memiliki kekayaan dalam bentuk keragaman sumber daya. Kesemuanya itu harus dilestarikan agar kehidupan masyarakat Indonesia tetap bisa berjalan baik dan seimbang serta selaras dengan lingkungan. Lalu bagaimanakah caranya? Sudahkah kamu melakukannya? Beni tahu betapa pentingnya lingkungan alam dan sumber daya alam bagi kehidupan manusia. Sekarang dia jadi mengerti dan sadar bagaimana harus berperilaku terhadap lingkungan agar dapat memanfaatkan sumber daya alam. Ya. Ayo membaca pemanfaatan alam oleh manusia. Coba Viola dibaca paragraf pertama. Manusia memanfaatkan baik abiotik termasuk maupun biotik hidup secara berlebihan tanpa memikirkan akibatnya. Sekali manusia melakukannya dengan sembarangan, kerusakan lingkungan yang terjadi akan menyebabkan kerusakan. Ya, paragraf kedua Zahirul Azhar.
Ya, paragraf ketiga. Helena. Paragraf keempat. Dan ya itu. Dan anak baca. Buatlah pertanyaan dari bacaan di atas menggunakan beberapa kata tanya. Ya, membuat pertanyaan. Saya pastikan 10 pertanyaan ya. 10 pertanyaan ya. Pertanyaan itu mesti diawali siapa, bagaimana, mengapa, di mana, bagaimana, ya, siapa, mengapa, ya, tuh, bisa dimengerti? Kemudian, ayo mencoba menentukan kalimat utama dari setiap paragraf. Bacalah kembali bacaan tersebut bersama teman sebangkumu, nggak usah kelompok. Sendiri-sendiri kamu menentukan ide pokok dan kalimat utama paragraf 1, 2, 3, 4. Dalam melakukan kegiatannya, manusia memanfaatkan berbagai bagian dari lingkungan sekitar yang memenuhi kebutuhannya, termasuk hewan dan tumbuhan. Namun sungguh disayangkan, banyak dari kita yang melakukan tindakan-tindakan tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya alam, mereka justru merusaknya. Mari kita ayo membaca. Ya. Dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Nomor 1 yang membaca, siapa lagi namanya? Faiz Zulfadli. Loh, nyapo habis. Nyapo habis batuk loh. Dari rumah tadi. Wes Rizky Hafian nomor 1.
di ya, nomor 1 sudah. Jika sudah, penabangan dan pembakaran hutan itu dampaknya positif atau negatif? Ya. Selain kok bisa terjadinya banjir, terus hewan-hewan yang berada di hutan itu tinggalnya di mana? Tuh. Kecuali memang hutan itu atau pohon itu sudah tua, sudah waktunya reboisasi, penanaman kembali ya. Kalau di ujuk-ujuk ditebangi nanti bisa apa kalau hujan deras? Banjir tanah longsor, bisa nyangisor terus lumpurnya bisa ke bawah. Kedua, bacaan kedua dibaca oleh Purnomo. Ya, penggunaan bahan kimia dan pestisida itu dampaknya gimana? Positif atau negatif? Ya, kalau penggunaannya itu berlebihan nanti bisa apa? Mempengaruhi dari hidup tumbuhan dan hewan air ya pastinya. Nomor 3 yang membaca Nopal. Empat, Putri. Dibuka dulu maskernya, baca. Nomor 5,
Yazkia. Nomor 6. Firman. Tujuh Rengga. Sekarang ayo berlatih. Kamu telah membaca bacaan dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Temukan informasi-informasi penting pada bacaan tersebut. Selanjutnya, lakukan latihan berikut. Lengkapi peta pikiran berikut. Peta pikiran berarti kita harus garis, kasih panah, kita kodai. Ya, manusia dan lingkungan. Kegiatan yang dilakukan manusia bisa berdampak pada lingkungan. Apa maksudnya? Apa saja kegiatan manusia yang bisa merusak ekosistem lingkungan? Apa arti penting lingkungan bagi manusia? Saya tambahin lagi tugasnya satu ya. Apa arti ekosistem? Kamu cari di kamus. Kemudian ayo berlatih. Sekarang ini banyak perilaku dan kegiatan orang-orang di sekitar kita yang justru merusak lingkungan alam. Ya. Buatlah laporan. Nah, belum. Apa saja perilaku dan kegiatan yang merusak lingkungan tersebut? Carilah jawaban pertanyaan tersebut dengan bertanya kepada narasumber di sekitarmu, bisa orang tua, gurumu, atau orang-orang lain di sekitarmu. Kembali lagi kita masuk pada laporan hasil wawan. Namanya kamu, pertanyaan yang diajukan cukup satu. Nanti jawabannya pasti setiap orang mempunyai jawaban yang berbeda-beda, mempunyai pandangan pikiran yang berbeda-beda ya. Kita harus menerima apa jawabannya ya. Apa saja perilaku dan kegiatan orang-orang di sekitar tempat tinggalku yang dapat merusak lingkungan? Misal narasumbernya Pak Guru, jawabannya menyetrum ikan di sungai. Ya, itu juga merusak ekosistem. Ya lek pas nyetrume bener lek kita itu pas nyetrum kuwi gak bener iso balik nang awake dhewe strume. Ya. Ya, makanya jangan main-main di sungai, ya. Jangan ya main-main di sungai. Nanti 10 narasumber ya.
Kemudian bawahnya ayo membaca lagi. Mengingat betapa besar ketergantungan kehidupan kita terhadap keberadaan sumber energi, maka sudah sepantasnya lah kita dapat berhemat. Kesadaran untuk berhemat energi harus dimulai dari diri sendiri dan sejak dini. Pelaksanaannya dimulai dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kesadaran dalam diri tumbuh dan perilaku kita sudah mencerminkan berhemat energi, mulailah kita mengajak orang lain untuk berhemat energi. Hal tersebut dapat dimulai dengan mengajak anggota keluarga, teman-teman hingga kepada masyarakat luas. Salah satu caranya dengan membuat poster hemat energi. Amatilah poster hemat energi berikut. Tahukah Anda penggunaan listrik berlebih merupakan penyebab utama krisis listrik? Ya. Ayo mencoba. Salah satu untuk melakukan penghematan energi adalah manfaatkan kembali barang bekas. Ayo kita manfaatkan bersama barang-barang bekas. Sekarang kamu akan berkreasi dengan barang-barang bekas. Hal itu digunakan untuk memanfaatkan barang bekas atau yang sudah tidak terpakai sehingga mempunyai nilai jual lebih tinggi. Kamu dapat membuat figura foto dari kardus, lampion dari botol plastik bekas, bunga dari sedotan, atau hiasan dari kain perca. Poster dari bahan bekas, buat poster hemat energi dari bahan bekas. Kamu tugasnya nanti ini membuat poster hemat energi pada kardus bekas, wali kardus wi mbok ukur sing rada gede atau memakai kertas tanggalan terus kemudian dilemei mburine kardus bekas ya. Tuh, buatlah yang menarik. Bingkai poster dari bahan bekas. Nanti pada saat kamu membuat ini jangan lupa untuk direkam ya. Bisa dimengerti? Tuh. Peralatan gunting, penggaris, pensil, lem, plastik mika, kertas kado, ya itu. Cara membuat, buatlah pola bingkai foto sesuai ukuran yang diinginkan, Ya. Gunting kardus sesuai pola yang telah dibuat. Lapisi kardus dengan sesuai ukuran pola bingkai foto. Gabungkan kedua lembar kardus bagian depan dan bagian belakang dengan lem. Pasang penyangga foto di bagian belakang bingkai. Tuh. Nah, ayo berlatih ini. Mematikan lampu ketika meninggalkan ruangan. Centang bila kamu melakukannya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, sampai menggunakan air secukupnya. Dikotai ya, itu. Kemudian ayo membaca lagi. Judulnya apa ini? Bijaklah Ini yang baca Faris, paragraf persatu.
Paragraf kedua. Belakang sendiri. Atala. Sudah? Sudah belum paragraf kedua? Kemudian masuk halaman 112. Ayo berlatih. Jelaskan hubungan sepeda motor dengan lingkungannya. Kemudian membuat pertanyaan lagi ya. Yang terakhir kita masuk halaman 113. Ayo renungkan, jangan lupa. Ayo renungkan juga dikerjakan. Tuh. Dan kerjasama dengan orang tua di halaman 113. Sampai sini ada yang tanyakan? Tidak ada? Jika tidak ada, semangat mengerjakan itu adalah kunci kesuksesan kamu untuk meraih sebuah cita-cita ya anak-anak ya. Ya, semangat untuk mengerjakan tugas hari ini.